Jogja, harta satu-satunya yang saya miliki adalah sepeda motor Grand. Tok. Saya pernah lihat. Ya, hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nasihat Om-Om. Channel yang membahas tentang kehidupan Om-Om dari harta, tahta, dan wanita. Dan kali ini bintang tamu kita Om-Om yang spesial. Karena dulu pernah jadi rocker, sekarang menjadi leader dan entrepreneur. Dan kita sambut Om Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Aci. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Pak Ang. Ini suatu kehormatan ini saya diundang ke sini. Siap, saya hormat sama Pak Aci karena beliau ini adalah panutan kami lah. Bisa terlihat di sini. Pak Ang ini suhu saya, guru saya ini luar biasa. Ampun, dan Om Aci. Jadi kalau di sini di podcast Nasihat Om-Om ini kita manggilnya Om. Om, ya. Walaupun di luar kita memanggil Pak D, Bude, Ya. bukan Bude ya. Sebenarnya kalau dari fisik saya sudah terlihat sih, Pak. Dari bentuk perut ini sudah Om. Nah, iya tuh. Terlihat dari leher ke bawah. Om itu terlihat dari leher ke Om bawah. itu yang pertama tandanya adalah dari perut, Pak. Jadi kalau perut kalian sudah six pack, berarti kalian sudah Om. Siap. Nah, dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol Ya. tentang keseharian Om-Om, masalah hal yang sering dikeluarin Om-Om. Nah, Oke. Om-Om tuh sering ngeluarin duit. Nah, Berat. nih. Di season pertama kita masalah duit dulu. Ya. Wanitanya di season terakhir. Oh ya, tadi harta tahta wanita. Harta soalnya, ya, tahta wanita. Siap. Dan biasanya pertanyaan umum dan paling pertama yang ada di Om-Om ini buat Om-Om yang hadir itu adalah filosofi duit menurut Om Aci. Waduh, ini bingung saya. Saya tuh nggak pernah punya filosofi tentang duit ya. Tapi mungkin quotes yang paling saya nancep gitu ya. Nancep di saya itu adalah uang itu bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Nah, segalanya butuh uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, ini kita kombinasikan sama ada kutipan Muslim mungkin ya. Bahwa letakkanlah hartamu di tanganmu. Letakkanlah hartamu di tanganmu. Tapi jangan letakkan di hatimu. Jangan letakkan di hatimu. Nah, jadi kalau kita kombinasikan sama quotes yang pertama tadi berarti ya kita cari uang, ikhtiar full cari uang dan lain-lain, tapi jangan sampai uang itu melenakan kita. Jangan sampai uang itu menahan kita. Kenapa kita tetap harus cari uang? Ya karena segalanya butuh uang. Segalanya kehidupan kita butuh uang. Butuh uang, tapi jangan sampai melenakan. Jangan sampai taruh di hati. Iya, kalau dia jangan hilang, ya hilang aja di Hilang tangan. aja, nanti dapat lagi insya Allah. Iya, bukan sakit hati. Iya. Itu yang tangan. Yang sakit ya tangannya lah ya, Iya. bukan hatinya. Ya kalau dilihat dari Mas Aci yang sekarang gitu. Apakah pernah terlena sama uang nih dulu-dulunya nih? Pernah sekali saudara-saudara. Cerita dong. Oke, kebetulan kalau saya flashback bentar ke kehidupan saya, mungkin di sebelum umur 23 ya, jadi 23 ke bawah. Berarti masuk kuliah lah ya? 23 kan pas lulus kerja pertama lah ya. Iya, pas kerja pertama di 22-23. Berarti sebelum 23 di 22 ke bawah itu saya adalah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini di bawahnya ini. Di bawahnya. Ya walaupun setelah itu kan naik derajat pas di garis kemiskinan ya, gitu. Itu karena ilmu lah ya, karena tuntutan ilmu biar meningkatkan derajat gitu ya. Nah, jadi di bawah garis kemiskinan gitu. Jadi kebetulan kalau dulu saya untuk makan aja juga harus cari sendiri ya. Jadi kalau kuliah tuh saya nyambi di 2 tempat ya. Saya operator warnet sama operator digital printing. Enggak operator studio band? Enggak, studio band enggak. Oh enggak. Kan. Cuman tetap ada beberapa sesi. Dulu saya kan kebetulan juga punya band cafe ya. Jadi ada ngisi lah beberapa di beberapa tempat gitu. Ya paling pemasukannya itu karena memang untuk hidup benar-benar harus nyari sendiri. Nah, waktu itu sih memang masih ngepres banget ya. Namanya pendapatan tuh masih ngepres banget. Karena juga untuk makan nggak ada yang biayain. Untuk bensin juga nggak ada yang biayain. Motor pun cuma punya satu, itu pun gantian sama kakak saya. Jadi ya memang semuanya harus ditanggung sendiri. Nah, makanya kalau ngomong pernah susah, pernah banget. Jadi waktu alhamdulillah dapat kerja gitu ya.
Nah ini kejelekannya orang yang pernah susah tuh biasanya di sini. Terlenanya di sini. Nah, Apa nih terlenanya nih? Karena pernah susah, terus dapat kerjaan yang alhamdulillah cukup gitu ya pendapatannya. Akhirnya tergoda dunia. Tergoda dunia. Itulah jadi nyicil apa, semuanya pengen dimiliki sampai akhirnya kena ya jebakan cicilan lah. Iya, jebakan Batman. Nah, berarti sebenarnya apa namanya? Sempat terlena karena dulu nggak bisa beli ini nih. Sama sekali nggak bisa. Ya. Sekarang mumpung ada duit tak beli. Ternyata itu apa namanya membuat jebakan tadi cicilan. Ya, jebakan cicilan itu yang luar biasa. Jadi malah bikin nggak bisa tidur. Setiap gajian itu langsung habis terus. Cicilan apa sih yang nggak bisa tidur? Kayaknya kok tinggi banget nih kayaknya nih. Ya dulu awal-awal kan karena ya mungkin lingkungannya juga belum ya mungkin. Ya awal langsung nyicil rumah, nyicil mobil gitu-gitu ya, terus nyicil tanah gitu ya. Ya akhirnya dikala mungkin orang pertama kerja kan gajinya juga ya Bapak mungkin tahu lah ya sekitarannya masih segitu, sedangkan cicilannya sebanyak itu, kira-kira habis lah itu setiap bulan. Nah, tapi sih cicilannya kayaknya cicilan rumah, cicilan mobil dan lain-lain kayaknya ya lumayan produktif lah ya. Produktif, insyaallah. Ya daripada yang tidak produktif sama sekali. Ya tapi ada juga yang membeli hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan tapi cuma diinginkan. Pernah yang tidak dibutuhkan diinginkan. Apa itu? Contoh saya sempat koleksi gitar di koleksi gitar akustik gitu ya, terus sound karena kebetulan dulu kan sempat jadi musisi gitu ya, walaupun sekarang sudah pensiun lama. Saya kan dulu hobinya itu ngotak-ngatik komposisi musik, kayak komposer gitu lah ya. Ngotak-ngatik komposisi musik. Jadi dulu waktu awal-awal kerja kan bisa beli sound card, bisa beli laptop gitu ya, beli gitar, beli mini controller dan lain-lain. Nah itu banyak habis di situ juga lah. Buat hobi. Buat hobi. Yang walaupun akhirnya hobinya berganti gitu. Apa sekarang hobinya? Oh kalau sekarang sukanya traveling Pak. Suka traveling. Nah, bagus lah itu berarti hobinya sehat. Iya. Biar bakar kalori. Oke. Dan apa namanya tadi kan sempat istilahnya awal-awal kepleset di cicilan. Yeah. Nah, punya strategi apa nih waktu itu biar aku bisa keluar dari sini secepat mungkin? Karena info-info sekarang udah nggak ada cicilan sama sekali. Alhamdulillah nol. Dan kayaknya kita ini seumuran Pak. Iya. Tapi walaupun Bapak udah nggak ada cicilan, saya masih banyak. Jadi saya mau belajar nih kira-kira untuk mempersingkat atau istilahnya udahlah aku harus ini habis nih. Strategi apa? Jadi mungkin yang pertama dulu kan mungkin karena terbelit itu ya. Saya terbelit kisaran 2010 sampai 2000, pokoknya semua lunas itu di 2016-an lah ya, 2016-an. Tapi saya mulai merasakan hidup nggak nyaman itu 2012 itu kok kayaknya gaji itu selalu habis, hidup nggak tenang, malam gelisah dan lain-lain lah ya. Jadi kayaknya kerja ini kayak nggak ada faedahnya. Jadi kadang bayangin juga sama masa lalu gitu ya. Masa lalu tuh kita nggak punya uang, tapi bahagia. Ya kan, karena kumpul temen nggak ada pikiran dan lain-lain, makan cuman nasi martabak pun tetap seneng gitu. Sekarang nih kayaknya punya penghasilan kerja dan penghasilan juga lumayan gitu, tapi kok pikiran nggak bisa tenang, gelisah dan lain-lain. Akhirnya ya mungkin saya cari beberapa guru lah ya, dapat nasihat-nasihat yang bagus bahwa ya itu tadi yang pertama harus dibedakan mana kebutuhan, mana keinginan, gitu-gitu. Terus sampai akhirnya mungkin ada idealisme saya yang mengatakan bahwa saya nggak boleh utang. Idealisme saya. Mungkin itu saya dapat dari agama saya ya, tapi saya nggak mau bahas itu karena itu bukan kapasitas saya. Jadi idealisme saya bahwa saya nggak boleh utang. Hutang ini kesalahan gitu. Akhirnya di tahun 2014 itu kalau saya bilang total hutang saya itu ada sekitar hampir 600 juta. Wow. Totalnya ya, kalau di total ya. Dan bisa selesai 2016 itu amazing. Jadi saya bisa berguru. Jadi hampir 600 jutaan itu. Itu rumah, mobil, nikah pun saya ada sebagian utang, Mbak. Terus yang lain-lain lah ya. Ya itu hampir 600, ya 500 sekian lah. Pokoknya saya putuskan saya harus berhenti hutang. Saya anti namanya hutang. Hutang bank terutama ya.
Saya anti bank, anti utang bank. Kalau utang ke teman masih lah ya, kayak misalnya ke Pak Aang, Bang beliin dulu dong ya, ya biasa lah ya. Tapi bank itu saya anti. Akhirnya saya putuskan mulai dari 2014 itu semua aset yang saya punya itu harus saya jual perlahan. Jadi saya mulai jual mobil, terus ada apa namanya, pokoknya semua aset lah ya, kecuali satu rumah aja di Malang, itu yang nggak saya jual. Akhirnya semua penjualan itu saya tutupin di rumah dulu pertama. Rumah itu saya lunasin dulu. Dan saya fokus nabung, saya nggak ada pengeluaran apa-apa, pokoknya saya tabung semua gaji saya itu cuma untuk nutup utang. Berarti fokus nabung untuk nutup utang. Untuk nutup utang. Dan semua dijual, ada emas dijual dan lain-lain. Pokoknya emas, mobil, itu dijualin semua. Berarti kalau kita punya ikhtiar untuk menutup utang-utang kita, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah aset kita hitung, mana yang sekiranya tidak istilahnya udah ada returnnya atau bisa kita jual dulu untuk menutup utang itu, ikhtiarnya. Lalu dan juga mungkin yang paling penting tadi yang Mas Haji juga tadi bilang menunda kenikmatan ya. Menunda kenikmatan, iya memang ditahan dulu. Jadi 2016 itu saya jual semua. Harta saya satu-satunya, saya kan pindah ke Jogja waktu 2016, sebelumnya saya tinggal di Malang. 2016 saya pindah Jogja, harta satu-satunya yang saya miliki adalah sepeda motor Grand. Tok. Saya pernah lihat itu. Ya, hanya itu aja. Yang lainnya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Dan itu masih ada sisa utang 2016 ya, sisa utang ya beberapa lah ya. Pokoknya benar-benar lunas full semuanya itu 2018 lah. Rasanya gimana sih rasanya? Nikmat luar biasa. Yang tahu rasanya nikmat luar biasa. Biar kami termotivasi nih. Kalau dulu mungkin tidur agak kepikiran, sekarang nggak ada pikiran sama sekali. Terus dulu setiap gajian itu kayak nggak ada sisa, sekarang sisanya banyak. Nah, berarti sekarang sudah setelah utang kita lunas, berarti ada sisa dong untuk investasi berarti ya. Berarti Mas Aci, kalau ada sisa seperti itu, investasi belajar dulu apa langsung nabung atau langsung investasi atau ada belajar seperti apa? Saya belajar perlahan sih Pak, karena mungkin daya tangkap saya juga agak jelek gitu ya. Jadi saya belajar perlahan. Daya tangkap jelek tapi personalnya bagus kok. Ya, amin. Jadi kalau saya pertama adalah belajar money management dulu. Money management, personal dulu. Ya. Ini plottingnya gimana sih? Yang benar uang saya ini harus diploting gimana? Nah sampai saat ini saya temukan rumusnya, kalau saya sendiri ya, tapi ini rumus untuk pribadi. Ya. Saya harus bisa mengoptimalkan untuk kehidupan saya sendiri, anak, istri, keluarga, ibu, bapak saya, itu di 30% gaji saya. 30% itu untuk keluarga. Keluarga. Ya makan, minum, dan lain-lain lah pokoknya. Ya, untuk orang tua dan basic lain-lain. Needs lah ya. Ya, basic needs-nya 30%. 10%-nya ini untuk melipat gandakan. 10% melipat gandakan. Investasi maksudnya? Bukan. Sedekah. Alhamdulillah. Jadi kita voting dulu 10% untuk Allahnya dulu. Kenapa? Ya kalau ngutip kata-katanya Yusuf Mansur mungkin ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, kita nih butuhnya sama Allah. Kenapa? Karena kalau Tuhan lah ya, kita butuhnya Tuhan. Kenapa? Karena uang itu mau banyak, kalau nggak berkah, itu nggak akan kerasa. Tapi kalau sedikit tapi berkah, itu akan kerasa banyak sekali. Nah, makanya plottingnya 30% tadi untuk basic need, 10%-nya untuk langit. Nah, baru yang 20%-nya, jadi total sudah 60 nih ya, 20%-nya dana darurat. Dana darurat? Dana darurat. Belum investasi ini? Belum, dana darurat dulu. Dana darurat 20%. Tadi 30%, 50%, tambah 10%, berarti 60%. 60%. Nah, sisanya 40% ya? Ya, karena dana darurat ini saya sering kepakainya. Karena kadang basic need-nya nggak cukup nih. Ya. Basic need-nya nggak cukup, mau nggak mau saya harus ngambil dana darurat. Tapi setiap bulan harus saya sisihkan dana darurat ini untuk membackup basic need saya kalau misalnya ada apa-apa. Nah, sisanya 40% itu saya fokuskan untuk bisnis dan investasi. Bisnis dan investasi. 30%-nya? 40%? Wow, ini luar biasa teman-teman. Kalau yang saya baca gitu ya, minimal saran dari buku-buku itu kita 20% minimal lah ya. Tapi Mas Aci ini sudah ke 40%. Ya karena nggak punya utang tadi. Iya, karena nggak punya utang. Sama sih kalau saya teringat di buku Money Master the Game punya Anthony Robbins, itu katanya kalau kita mau financial freedom, yang pertama kita lakukan tuh bukan investasi dulu. Tapi hilangkan dulu utangmu. Baru setelah itu
kamu investasi, barulah kamu bisa proyeksi masa depanmu. Nah, sekarang selangkah untuk financial freedom kayaknya sudah ada nih. Maksudnya langkah pertama, utang sudah tidak ada. Ya. Tinggal investasi. Nah, mungkin kita juga pengen tahu nih dari Mas Aci. Menurut Mas Aci ini pribadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini disclaimer dulu. Di sini kami tidak menyarankan portofolio apapun. Kami tidak menyarankan investasi apapun karena kami juga kapasitasnya masih belajar finansial pribadi. Kita mengulik dari Om Aci bagaimana sih sekarang 40% itu dialokasikan ke portofolio apa aja atau investasi apa aja yang menurut Mas Aci secure atau long term atau seperti. Jadi kalau 40% itu nggak semuanya saya taruh di investasi ya, nggak di instrumen investasi ya, kan ada yang untuk bisnisnya gitu. Anggaplah bisa 50-50, tapi kadang bisa 25-75 gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang investasi sendiri, sekarang awal sekali saya investasi itu pertama pasti emas. Saya pertama di emas, dan alhamdulillah emas itu salah satunya yang buat saya lumayan besar compoundingnya ya. Saya dapat hampir 70% lah. 70%? Hampir segitu. Berarti sekarang emas itu sebenarnya Om Aci ini mulainya udah dari lama ya. Kalau 70% itu pasti udah lama banget. Udah lama. Kalau 1-2 tahun ini ya fluktuatif ya. Fluktuatif. Karena yang pertama emas, yang kedua saya tetap main di saham. Saham ada. Tapi ya untuk teman-teman ya, untuk yang mau mulai nyemplung di saham nih, benar-benar belajar dulu ya. Karena saham itu resikonya luar biasa. Ya, betul sekali. Luar biasa besar, saudara-saudara. Nah, itu belajar dulu dan jangan FOMO sih, saran saya, jangan FOMO. Ini baru bagus, ini baru bagus. Elon Musk lagi beli ini, saya beli gitu ya. Jangan, belajar dulu, benar-benar pelajari fundamentalnya, terus pelajari juga teknikalnya biar nggak salah taruh juga. Terus yang ketiga, sekarang saya baru sering investasi di equity crowdfunding sama security crowdfunding. Equity crowdfunding dan security crowdfunding. Ya, jadi kalau bedanya kan kalau yang equity saham ya, saham ke UMKM lah ya. Kalau yang security kan lebih ke suku untuk pembiayaan proyek-proyek atau usaha apapun lah. Usaha apapun. Iya. Berarti ada di saham, ada di emas, lalu ada di ETF, ada di crowdfunding tadi. Kalau mungkin istilahnya kalau bisa dipersentasekan, mana yang paling dominan antara mereka itu? Hampir rata soalnya. Hampir rata. Ya. Biasanya memang saya plottingnya bagi 3 sih. Bagi 3 langsung langsung kita masukin nanti juga untuk istilahnya tadi katanya Om Aci teman-teman, saham itu resikonya lumayan besar. Ya. Jadi kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup, diversifikasi untuk jangan taruh kalau kata-kata orang-orang pintar itu jangan taruh telur di satu keranjang gitu ya. Nanti kalau jatuh pecah semua ya. Nah, ada satu kutipan nih yang saya pengen tanyakan ke Om Aci. Setuju apa enggak? Jadi kalau harta atau kekayaan itu bukan dari yang nampak, malah dari yang tidak tampak. Iya, oke. Gimana menurut Mas Aci? Sebenarnya sih yang paling benar sih ini ya, karena gimana ya? Bingung juga menjelaskannya. Kadang-kadang yang nampak itu palsu. Kadang yang nampak itu palsu. Kekayaan yang tampak di diri kita itu palsu. Kadang palsu. Kadang ya, misalnya nih, contoh, sekarang kan juga lagi banyak orang flexing ya. Flexing. Jadi seolah-olah kaya, padahal sebenarnya enggak. Ya kayak saya zaman dulu juga sama ya. Saya punya rumah, saya punya mobil. Tapi kan utang saya lebih banyak daripada apa yang saya punya. Sebenarnya dia dulu tuh kita niat flexing, tapi nggak ada medianya aja. Nggak ada medianya. Kita tuh juga dulu flexing juga. Dan itu kesalahan pertama anak muda gitu ya. Anak muda waktu pertama kerja adalah flexing sih menurutku. Terlalu banyak keinginan yang dibeli, itu yang harus makanya aku bilang tadi setuju juga, nggak semuanya yang nampak itu bagus, nggak semua itu nampak yang bagus, bahkan yang nggak nampak tuh kadang lebih bagus. Contoh kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan. Saya punya contoh case itu salah satu saudara saya.
Dulu dia bekerja di salah satu perusahaan besar lah ya. Dan sama, case-nya kayak sama kayak saya, banyak cicilan dan lain-lain. Nggak tahu kenapa waktu itu dia tuh banyak cobaan. Anaknya sering sakit, terus tiba-tiba kena musibah A, B, C, D dan lain-lain. Hampir langganan ke rumah sakit lah anaknya itu. Sampai akhirnya dia putuskan untuk berhenti untuk di perusahaan itu ya. Di perusahaan itu dia turun, dia lunasin semua utangnya dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang anaknya malah sehat. Dan sekarang sudah menjadi salah satu pengusaha sukses lah di Jogja itu. Berarti berani melangkah, lunasin utang, alhamdulillah berkah gitu ya. Karena berkah itu tidak hanya dari uang yang kita dapat, tapi dari keluarga bahagia, bebas pikiran. Itu tadi kan kesehatan itu kan nggak nampak. Itu kan kekayaan yang tidak nampak kan, kesehatan, terus masih berhubungan dengan baik keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Itu kan kekayaan tidak nampak. Nah, itu yang lebih mahal daripada kekayaan yang nampak. Ya, biasanya teman-teman jangan terlalu mengikuti apa yang dilihat orang, apa kata orang. Nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita setelah nanti ternyata ini salah. Biasanya penyesalan itu ada di belakang. Dan kita ada di sini dan ngobrol-ngobrol seperti ini sebenarnya kita ngobrol tentang masalahnya Om, biar teman-teman yang lain juga ya nggak bisa mengambil pelajaran lah dari apa yang kita ini. Nah, itu tadi udah utang, udah lunas, investasi sudah mulai dipelajari, sudah jalan. Lalu sepertinya tidak ada embel-embel flexing di sini. Ya, nggak ada yang mahal ini. Ya. Ini baju juga beli di pasar gitu kan ya. Di pasar, produksi sendiri. Dan ini nih, ada misalnya ini, ketika kita biasanya kan kalau orang pernah satu kali ketiban rezeki yang wow fantastis gitu ya. Tadi kan ada beberapa yang Om Aci sebutkan, keluarga dulu, ada keluarga, ada sedekah, ada ada dana darurat, ada investasi gitu ya. Kira-kira apa yang paling pertama harus dipikirkan? Kalau saya tetap keluarga dulu. Keluarga dulu. Bukan kan ada yang bilang sedekah langsung gitu. Loh, kita menghidupi keluarga itu juga sedekah. Ternyata kita menghidupi keluarga sedekah juga. Sedekah juga. Gitu. Ya mungkin berarti utamanya sedekah gitu ya. Tapi sedekah yang paling utama menurut saya itu pertama ke keluarga. Saya juga pernah dengar hadisnya tuh ya. Ya, pertama ke keluarga dulu. Keluarga kan bisa jadi mungkin ponakan, sepupu atau tante, om kita mungkin yang masih tapi ini kurang mampu ke situ dulu. Silaturahmi, sekalian ngejalin silaturahmi ya. Gitu. Jadi menurut saya pertama keluarga, sedekah itu include di dalamnya. Sedekah itu include di dalamnya. Luar biasa. Dan misalkan ini pertanyaan yang saya dapat dari buku juga sih sebenarnya. Jadi ini biasanya ditanyakan oleh orang sukses ke orang sukses lainnya. Amin, kita udah sukses ya. Pertanyaannya, jika kita nanti meninggalkan anak-anak kita misalnya kita tidak bisa meninggalkan apapun yang kita bisa meninggalkan hanyalah ilmu, istilahnya ilmu keuangan, biar mereka bisa survive. Nasihat apa yang Om Aci pengen kasih ke anak-anaknya? Anak-anaknya masih kecil nih, nanti kan pasti prepare nih nanti. Insya Allah anak saya sekarang yang pertama umurnya udah 7 tahun. Di 7 tahun aja dia sudah saya ajarkan investasi. Contohnya nabung di celengan gitu ya. Celengan ya. Minimal itu sebenarnya sudah investasi ya, walaupun mungkin bukan investasi yang utama gitu. Tapi saya sudah punya plan nanti setiap umur 10, anak saya setiap umur 10, anak saya sekarang udah 2 dan insya Allah jadi 3 habis ini. Umur 10 dia akan sudah saya ajarkan untuk investasi di instrumen investasi. Entah itu nanti apa yang pertama saya mulai nggak tahu, yang penting umur 10 dia sudah wajib belajar tentang investasi. Sekarang umur 7 sudah belajar investasi tapi hanya menabung gitu ya. Tapi nanti umur 10 entah itu mungkin saya ajarkan di emas atau saya ajarkan di saham atau saya ajarkan di crowdfunding, nggak tahu nanti. Pokoknya umur 10 dia harus mulai melek. Ajarkannya itu pertama yang kita ajarkan itu caranya atau mindsetnya dulu? Mindsetnya dulu. Biar mindsetnya benar. Kenapa kita harus begini, gitu ya?
iya. Mindsetnya dulu. Betul. Sambil praktek ya. Sambil praktek. Karena kalau mindset udah bener tapi nggak mulai praktek juga percuma. Betul, iya. Nanti ke pending tua lagi kan. Ya, nanti pas tua baru keingat, kata bapak saya dulu, saya harus seperti ini. Makanya saya harus nanamkan ke anak saya umur 10 kalian harus mulai belajar investasi. Nanti gimana caranya umur 25 sampai 30 kalian sudah mencapai financial freedom. Itu luar biasa. Karena pelajaran hidup saya yang dulu adalah saya foya-foya, akhirnya cuman terlambat lah belajarnya. Saya nggak ingin itu terjadi di anak saya. Iya, berarti harus diajari sejak dini investasi itu. Karena memang saya juga pernah baca di buku Psychology of Money, Pak Aci juga karena pernah baca, karena saya lihat pernah posting gitu ya. Di situ kan mengatakan bahwa orang-orang sarjana keuangan pun, orang-orang yang belajar keuangan, financial management di kuliah itu belum tentu mereka mengetahui tentang uang. Karena berbeda case-nya antara keuangan yang dipelajari di bangku kuliah, kita juga belajar keuangan gitu, dengan bagaimana kita caranya tetap hidup dengan uang gitulah. Itu menurut Mas Haji seperti itu atau seperti apa? Ya sebenarnya sih sama sih ya. Itu jadi yang harus dipelajari adalah itu tadi, kita harus benar-benar tahu filosofinya uang ini gimana gitu kan. Jadi ya kamu mau kuliah kayak mau udah kumlot laporan keuangan dan lain-lain, belum tentu kamu bisa memanage uang dengan benar. Uang sendiri, uang pribadi. Uang pribadi dengan benar. Makanya balik lagi, mindset yang selalu saya tanamkan ke keluarga saya itu tadi, bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Bedakan itu mana kebutuhan, mana keinginan. Saat sudah bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, insya Allah lebih enak lah jalan lebih hidupnya. Enak jalan dan hidupnya. enak lah memanage uangnya juga. Oke, teman-teman, tadi bincang-bincang yang menurut saya daging semua dengan Om Aci, dan banyak hikmah yang kita bisa petik. Tinggal satu lagi, biasanya satu lagi terakhir adalah closing statement buat om-om dan para om-om yang di rumah dan mungkin yang di bawah-bawah kita yang masih om-om to be tentang uang. Apa ya closing statement ya? Uang. Sebenarnya kalau statementnya sudah di awal lah di tentang uang ya. Tapi mungkin kalau non uang boleh nggak ya? Boleh. Karena kalau uang kan sudah kita bahas itu ya. Boleh. Tapi mungkin buat teman-teman ya, sedikit pesan untuk teman-teman semua yang mungkin baru lulus, sudah mulai cari kerja, sudah mulai mau membina keluarga gitu ya. Balik lagi di materi yang tadi saya sempat ngomong yang paling penting adalah keluarga. Kenapa keluarga itu paling penting? Karena nanti saat kamu ada musibah, entah itu kamu sakit atau kamu terkena musibah lainnya dalam hidup, orang yang berada di sampingmu itu pasti hanya keluargamu. Saya pernah opnam sampai 4 hari di rumah sakit, pernah sampai pingsan juga di rumah sakit. Waktu bangun juga yang saya lihat istri saya sama ibu saya. Jadi kenapa yang terpenting keluarga? Saat kamu bahagia, pastikan yang kamu bahagiakan pertama kali adalah keluargamu dulu. Setelah itu baru orang lain. Begitu juga dalam hal uang. Keluarga dulu. Sedekah include di dalam keluarga. Oke, teman-teman, itu tadi pesan dari Om Aci, dan kalau bisa saya rangkum sedikit adalah kalau menurut Om Aci tadi adalah kalau tentang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tapi uang taruhlah di tanganmu, jangan di hatimu. Lalu kalau bisa kalian kurang-kurangilah utang. Kalau dengan utang free, kalau saya nggak ngomong kalau bisa kurangi utang, jangan berutang. Kalau bisa jangan berutang. Biar hidup kita bahagia. Yang ketiga, pelajari tentang investasi. Kalau kita punya uang, pertama adalah utamakan keluarga. Karena sedekah yang paling utama itu keluarga. Dan juga jangan lupa disisihkan untuk investasi masa depan kita. Dan yang terakhir tadi, keluarga adalah segalanya. Keluarga kita yang menemani kita kapanpun dan dimanapun. Yang lain mungkin cuma bisa waktu senang doang dan bisa cuma ngasih tahu I'm sorry to hear that. Nah, ya
Safakallah gitu ya. Tapi yang paling genuine, yang paling benar-benar ikhlas untuk mendoakan kita itu adalah keluarga. Oke teman-teman, sampai jumpa di om-om berikutnya. Om senang, om bayar.